Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengukuhkan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah apabila kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menonton firman Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, hari pada kesempatan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat-niatkan di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ahkamul kafalah, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan jaminan atau asuransi, baik yang berkaitan dengan jaminan nyawa maupun yang berkaitan dengan jaminan ataupun asuransi hutang piutang. Dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kafalah atau menjamin atau juga memberikan angsuran kepada orang yang berhutang piutang ataupun kepada jiwa seseorang, kita jamin keselamatannya. Kalau ada orang yang terancam jiwanya, kemudian kita jamin, kita berikan perlindungan kepada mereka. Disepakati oleh para ulama, hukumnya boleh dengan berbagai macam dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan inti daripada ahkamul kafalah ini, Bapak Ibu, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan, sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tadi, baik yang berkaitan dengan jaminan nyawa ataupun jaminan keselamatan
ataupun yang berkaitan dengan jaminan muamalah, transaksi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya pada kesempatan malam yang mulia ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita setelah pada pertemuan yang lalu kita tuntaskan pembahasan mengenai dalil-dalil yang membolehkan akdul kafalah atau akdul kafalah di dalam Islam, baik dalil dari Al-Quran, sunnahnya Nabi, ijma dan qiyas para ulama. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan dengan bacaan berikutnya, di mana Syekh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan kepada kita amma min nahiyatil waqi binisbati li ahkamil kafalati. Adapun dari segi praktis tadi atau yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu itu teoritis secara fikih bagaimana ahkamul kafalah sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, sekarang insya Allah pada malam ini kita pelajari hukum praktisnya, bagaimana diterapkan kafalah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang berkaitan dengan asuransi keselamatan yang berkaitan dengan jiwa ataupun nyawa, ataupun asuransi dalam muamalah seperti utang piutang, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu, baik di hukum fikih ataupun juga di dalam hukum manusia, kadang-kadang teori itu berbeda betul dengan yang namanya praktek. Jadi kita Bapak Ibu harus punya kejelian. Kadang-kadang hukum teoritis itu tidak sepenuhnya bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan. Maka kita juga harus memahami bagaimana hukum-hukum teori itu dibuktikan dalam praktek sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Saya bisa kasih contoh, misalnya ada orang bertanya, Ustaz, apa hukumnya kalau cucian kita itu najis saat kita berikan kepada laundry, pihak laundry itu tidak membersihkan najisnya terlebih dahulu, tapi langsung dicampur pakaian ternajis itu dengan pakaian-pakaian yang lain yang hanya kotor, tidak ada najis dalam satu cucian. Apakah kemudian pakaian-pakaian yang lain tidak najis? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara teori dia najis. Sesuatu yang tidak najis bercampur dengan barang najis, maka yang tidak najis itu juga terkontaminasi dengan kenajisan barang yang bernajis tadi secara teori. Tetapi kalau Bapak Ibu terapkan teori itu secara ketat, tidak akan dapat laundry di kota Banda Aceh. Maka kadang-kadang kita tidak perlu tahu detail itu baik. Persis seperti Bapak Ibu sholat berjamaah. Imam Ash-Sha'rani dalam kitabnya Mizanul Kubra mencontohkan dengan contoh pembanding sholat berjamaah. Tiba-tiba di kamar imam itu ada tai cicak. Tai cicak itu kan najis, kotoran. Siapapun yang terkena tai cicak batal wudu. Konsekuensi dia batal wudu juga membatalkan sholatnya dia. Tapi kebetulan tai cicak itu di kakinya imam, dan imam tidak tahu kalau di tapak kakinya itu ada tai cicak. Satu-satunya orang tahu dalam sholat berjamaah itu yang ada di tapak kaki imam itu tai cicak, satu orang jamaah yang berdiri persis di belakang imam. Dia tahu kapan dia tahu? Saat sujud rakaat terakhir dia lihat
kaki imam itu saat kakinya ditegakkan sujud ada baiknya. Kata Imam Syarani ada baiknya makmum yang berdiri di persis belakang imam dan tahu di tapak kaki imam itu ada cicak untuk diam saja. Jangan bilang ke siapa-siapa. Setelah sholat dia aja yang ulang sholat, karena dia yang sudah tahu batal sholatnya. Imam nggak tahu batalkan sholatnya, nggak batal. Begitu juga dengan makmum yang lain tidak batal sholat. Tapi kalau sudah diberitahu imam, Pak Imam itu di kakinya ada cicak, yang menyebabkan kita batal itu kan tahu. Kalau tahu kita dalam keadaan berhadas ataupun bernajis. Bapak ibu ada darah di belakang, nggak tahu batal nggak sholat? Enggak. Tapi kalau tahu, ya batal sholat. Nah, maka demi kemaslahatan yang lebih besar, kata Imam Syarani, ada baiknya yang tahu ini dia menjadi. Jadi kemaslahatan orang banyak, dia aja yang ulang sholat. Sedangkan yang lain, di mana sholatnya sah? Kenapa sah? Karena tidak diberitahu. Itu hukum praktek. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab-kitab fikih teori, itu kan disuruh kasih tahu. Tapi kalau itu diberitahu Bapak Ibu, coba bayangkan berapa orang yang berlebaran. Ada orang buru-buru habis sholat, dia sudah janjian sama orang lain. Ada orang sakit yang tidak bisa lama-lama di masjid. Ada anak kecil yang sudah ditunggu jemputan sama orang tuanya, terhambat semua gara-gara sedikit tai cicak itu. Nah, kata tadi Bapak itu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang hukum teori itu berbeda dengan hukum praktek. Bapak itu kalau ngecek pasang CCTV semua laundry yang ada di Banda Aceh, udah lebih bagus cuci baju sendiri. Jadi gimana juga, moga-moga laundry kita di Banda Aceh itu sesuai dengan syariat. Perlu dicari tahu, tidak usah. Kita nggak dibebani dalam agama untuk mencari tahu bagaimana cara mereka melaundry pakaian kita. Berhusnuzon saja, berbaik sangka saja. Moga-moga dia Islam, dia ngerti caranya mentahharkan pakaian yang bernajis, pakaiannya dipisahkan dengan pakaian yang tidak bernajis. Kadang-kadang husnuzon itu penting supaya Bapak Ibu dalam beragama ini tidak repot. Kadang-kadang ada orang seolah-olah taat. Saya bilang seolah-olah taat, padahal dia nggak taat sebenarnya. Cari tahu, kibat makan. Saya pernah satu kali Bapak Ibu pergi keluar daerah dengan satu jamaah kita. Dia berlebihan isi gantung orang. Saya bilang nggak disuruh sama syariat dan itu aja. Pergi ngecek martabak di luar itu telurnya ada tai banget. Husnuzon aja, makanannya bersih. Kalau terlalu banyak cari tahu tentang orang Bapak Ibu, takutnya kena teguran Rasulullah. Wala tajassasu. Tajassasu itu kan cari-cari kesalahan orang. Tapi ini nggak boleh dipakai bagi Bapak Ibu yang PNS ketika datang di TKP periksa keuangan. Bapak Inspektorat, wala tajassasu, jangan cari kesalahan orang. Nggak boleh pakai dalil ini. Itu kewajiban. Ya, setiap spesial dari negara yang dikeluarkan wajib diawasi sama Inspektorat, sama BPKP, sama BPK, ya kan? Sama APH, para penegak hukum itu hukumnya wajib dan masuk dalam kategori wala tajassasu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga dengan ahkamul kafalah, hukum yang berbeda dengan kafalah. Kadang-kadang yang teori itu berbeda dengan praktek. Maka sebab itulah Syekh Muhammad Az-Zuhaili memandang penting untuk menyediakan beberapa paragraf di dalam kitabnya menjelaskan bagaimana praktek dari akad kafalah yang mungkin
saja berbeda dengan hukum yang ada di dalam kitab. Amma min ayatil waqi, adapun dari segi praktis ini sebagai angka kafalati yang berkaitan dengan hukum-hukum kafalah atau menjamin atau asuransi. Faqad istadhara Ibnu Abidin, Imam Ibnu Abidin, salah seorang ulama Hanafi, beliau mengupas beberapa praktek akdul kafalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kata beliau? Al-fuqaha, bahwasanya para ahli fikih muttafiquna ala thubuti daini fi dhimmatil kafili ma'a baqaihi fi dhimmatil asimil. Para fuqaha semuanya sepakat ala thubuti daini, bahwasanya utang-utang kalau asuransinya itu berkaitan dengan utang-utang atau jaminan kita itu berkaitan dengan utang-utang. Kayak Bapak Ibu pinjam uang di bank, itu kan wajib ada asuransi dengan akad yang sudah disepakati bersama. Kapan asuransi itu akan mengcover kredit yang kita bayar? Kalau dalam keadaan seperti apa? Force majeure misalnya, terjadi bencana alam, usaha kita yang kita bangun dengan kredit kemudian mengalami kehancuran, gempa bumi, toko sudah kita bangun dengan kredit hancur misalnya. Dalam keadaan itu asuransi mengcover kredit kita sesuai dengan kesepakatan di awal. Atau saatnya minjam duit, debiturnya meninggal dunia, maka al-kafil, pihak asuransi akan membayarkan utang piutang yang diambil sama debitur. Nah, itu contoh-contoh yang disepakati. Begitu juga diterangkan kepada kita oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili, para ulama ini sudah sepakat ala subutin daini, bahwasanya utang piutang itu berpindah izimmatul kafil. Ketika dia menjamin seseorang agar utangnya dilunasi, maka saat jaminan atau asuransi itu diberikan, utang piutang dari pihak debitur itu beralih tanggung jawabnya tidak lagi kepada debitur, tidak lagi kepada orang yang berutang, tetapi beralih kepada al-kafil. Beralih tanggung jawabnya itu kepada orang yang memberikan garansi, yang memberikan asuransi. Ma'a baqaihi fi zimmatil asil, walaupun pihak debitur tidak sepenuhnya lepas dari tanggung jawab dia untuk melunasi utang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun tanggung jawabnya secara muamalah pindah dari debitur, orang yang berutang, kepada yang menjaminkan utang, tetapi kata Syekh Wahbah Al-Zuhaili, sebagaimana dia menunjukkan dari pendapat Imam Ibnu Abidin, bahwa debitur itu masih tetap bertanggung jawab. Kalau seandainya yang mengasuransikan dia itu tidak bayar, dia tetap dosa. Kan bisa aja orang yang jamin kita itu manis mulut, utang dia saya tanggung dan lepasi dia, jangan ganggu lagi dia. Misalnya datang dari kolektor ke rumah tetangga kita, ganggu, kita kasihan, kita imbang, kita bilang, udah Pak, jangan ganggu lagi tetangga saya janji akan bayar utang dia. Nah, semenjak dia ngomong itu kan, tanggung jawab utangnya itu tidak lagi sama debitur, tetapi kepada kita yang sudah menjamin akan melunasi utang. Tapi bahwa apakah debitur atau tetangga kita itu memang tidak lagi bertanggung jawab sama sekali? Tidak. Nah, ini yang dimaksud sama Syekh Wahbah Al-Zuhaili, ma'a baqaihi izimmatil asil, walaupun tetap si debitur ini masih bertanggung jawab untuk melunasi utang dalam keadaan seandainya si penjamin ini ternyata hanya retorika saja. Dia nggak memenuhi tanggung jawabnya, dia tetap berdosa. Dosanya itu bukan kepada penjamin, tetapi debitur itu tetap
Dari mana ini disimpulkan para ulama? Bidalilin al-ittifaqu ala sihhati ibadidain wa syira'u bihi kama arafna. Dengan suatu dalil sepakat semua para ulama ala sihhati ibadidain, utang piutang itu sebagaimana boleh diambil alih oleh orang lain dengan cara kafalah. Orang lain ambil alih utang kita, Bapak Ibu, dengan menjamin, dengan memberikan jaminan. Boleh juga Bapak Ibu kita alihkan utang kita kepada orang lain dengan hiwalah. Hiwalah itu over credit. Saya punya utang sama Pak Sarman 10 juta rupiah, nggak sanggup bayar, tapi kebetulan di waktu yang bersamaan saya punya utang sama Pak Sulaiman 10 juta rupiah atau 7 juta rupiah. Saya minta Pak Sulaiman, tolong utang Pak Sulaiman sama saya 7 juta itu bayarkan langsung kepada Pak Salman. Nanti Pak Salman tinggal ngambil 3 juta sisa sama saya. Nah, itu namanya hiwalah over credit. Tanggung jawab melunasi utang saya ke Pak Salman bukan habis sama saya, tapi sama Pak Sulaiman. Sisanya 3 juta rupiah itu yang menjadi tanggung jawab saya. Itu namanya hiwalah. Jadi minjam utang itu Bapak Ibu banyak caranya. Maka kalau Bapak Ibu ngerti fikih, sudah utang sama orang, bisa-bisa Bapak Ibu nggak usah bayar. Minta jawab bayarnya sama orang. Yang penting tahu cara. Iya kan? Iya. Itu hebatnya orang lain. Kalau dia tahu cara, dia pintar. Nah, maka hidup ini nggak cukup dengan pintar, tapi harus pintar-pintar. Kalau pintar-pintar, utang apa yang boleh? Utang sama orang. Kita pindah-pindah aja. Dengan kafalah boleh, dengan hiwalah boleh. Sebagaimana mindah utang ini boleh dengan kafalah dan juga dengan hiwalah. Juga para ulama sepakat anasihati ibadidain. Utang piutang itu boleh dihibahkan. Nah, gimana itu maksudnya? Menghibahkan. Sering Bapak Ibu praktek, cuma kadang-kadang kita nggak tahu apa itu namanya dalam syariat. Ada teman kita pinjam duit, tidak bayar, sudah jatuh tempo, sudah lewat waktu, sudah berbulan-bulan lewat temponya. Katakanlah dia pinjam 1 juta rupiah, kayaknya ini orang lagi susah. Terus kita jumpai teman kita yang utang sama kita bilang sama dia, tolonglah lunasi utang saya, tolonglah lunasi uang saya itu. Kalau kamu nggak sanggup bayar 1 juta, udahlah 700.000 uang lagi, 300.000 itu udah kamu ambil buat kamu. Nah, itu namanya hibah. Kita hibah 300.000 itu bukan sedekah itu, sedekah tanpa syarat, tanpa terikat dengan kondisi awal, itu sedekah. Bapak Ibu lihat orang kelaparan, kita ajak makan, itu sedekah. Kenapa? Tidak ada latar kondisi yang melatar belakangi kita harus membantu orang. Kalau ini Bapak Ibu ada latar kondisi, kondisinya apa? Kita terikat dengan utang piutang dengan teman kita itu. Dia wajib prestasi, sudah saya bayar, musir. Kalau kata Allah dalam Al-Quran itu musir. Musir itu orang yang tidak sanggup bayar utang, bukan karena mampu, memang karena tidak mampu. Beda kalau mampu tidak bayar utang namanya mu'abdil. Kata Rasulullah dalam hadis, "Maqtul ghani dzulmun." Orang yang mampu tapi nunda-nunda atau tidak bayar utang, balik. Itu tidak baik. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, musirun ini memang tak mampu. Sudah pinjam duit sama orang, dia tak mampu bayar karena duit. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa in kana dzul usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau debitur kalian itu punya kesulitan melunasi utang karena memang tidak punya uang, fanadiratun ila maisarah,
coba cari solusi yang baik untuk meringankan dia untuk membayar utangnya. Misalnya panjangin temponya. Kalau kemarin temponya 6 bulan misalnya, dan dia gagal bayar 6 bulan, panjangin 3 bulan lagi. Tunda 3 bulan lagi gagal, panjangin lagi. Nah itu fatal tidak masalah. Atau nggak sanggup sekaligus bayar 1 juta rupiah, cicil boleh. Nah, misalnya 1 bulan 100.000, itu maka fatal tidak masalah. Kata Allah di dalam ayat tadi, wa inka ajru usratin, kalau debitur kalian dalam keadaan susah, tidak mampu untuk menuntut kembali utangnya, pada tidak masalah. Carilah jalan terbaik, solusi yang paling baik yang meringankan debitur kalian untuk bisa bayar utang. Tapi kata Allah kemudian wa'at tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mau hibahkan itu lebih baik. Kalau mau dihibahkan itu namanya hibah dain. Udahlah, kalau kamu nggak sanggup bayar, udah bawa mari 500.000 lagi saya ikhlaskan. Nah, itu namanya hibah dain. Kan sering kita praktekkan itu Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita nggak tahu nama kan. Nah, ini baik, ini perbuatan baik. Itu namanya hibah dain, kita menghibahkan utang kita. Meskipun separuhnya tetap kita minta dia tetap untuk lunasi dengan syaratnya apa? Tidak boleh itu dijadikan sebagai cara untuk mencari tambah dari modal utang yang sudah kita berikan kepada dia. Itu tidak boleh, itu dibatasikan namanya. Ini misalnya dia punya utang 1 juta rupiah dan kamu bayar sekarang 700.000. Nanti tiap bulan kamu bayar lagi, misalnya kita tunda pelunasannya 5 bulan. Nanti tiap bulan kamu bayar cicil 200.000. 5 bulan 200.000, 1 juta, berarti semuanya 1.700.000. Sudah riba, Pak. Wa itu betul walaupun berusul al-qalbu. Kalau namanya utang yang kita tagih itu sesuai dengan pokok yang kita kasih. 700.000 tambah itu namanya riba. Sudah tambah dari pokok utang yang sudah kita kasih. Jadi kita tunda, kasih dia tempo tambahan, tapi dengan nambah bayar kita. Itu sudah riba namanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu tidak boleh. Tapi kalau tadi tidak ada syarat apa-apa, setelah itu putus. Dah kamu bayar 700.000, 300.000 lagi saya ikhlaskan. Itu boleh. Kita putus setelah itu. Wasyirah dan juga para ulama Bapak Ibu membolehkan jual utang ke orang lain. Kita punya utang, semacam beli barang over kredit Bapak Ibu. Bapak Ibu beli mobil dengan kredit, nggak sanggup bayar lagi, jual sama orang lain, kemudian minta orang lain untuk menutupi kredit kita, kan boleh, namanya over kredit. Kalau dua ini dibolehkan dalam syariat, kita terjadi menghibah utang atau mengover utang kepada orang lain seperti over kredit, maka juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengalihan tanggung jawab pelunasan utang dari debitur kepada pihak yang menggaransi, pihak yang mengasuransi pun juga dibenarkan di dalam syariat. Sama ini sebenarnya, yang tidak ada bedanya. Wa bi anna intibaran dain fi zimmataini mumkinun kama asyarna. Jadi Bapak Ibu dalam satu transaksi punya dua orang atau lebih yang bertanggung jawab terhadap transaksi itu dibenarkan dalam syariat, asal disepakati sejak awal. Jadi Bapak Ibu jual beli itu harus jelas pihak penjualnya siapa. Kadang-kadang di toko itu yang jaga suami istri. Kita beli baju harga 300.000, dan tak murah. Suaminya udah boleh naik kurang dari baju 250 apa jadi aja. Suaminya nganggur.
bocor. Tiba-tiba istrinya bilang, oh begini. Biasanya kan perempuan itu Pak. Ya, maka kalau perempuan yang pegang duit, insya Allah selamat rumah tangga. Tapi kalau suami yang pegang duit, aduh, banyak bocornya. Itu siapa yang penjual sebenarnya? Suami apa istri? Yang mana kita pegang? Kita harus jelas. Kalau itu nggak jelas Bapak Ibu, sering sekali terjadi keributan dalam transaksi muamalah. Saya pernah mendamaikan satu jamaah kita jual beli mobil second dengan jamaah kita bilang ada satu jamaah kita usahanya jual beli mobil second. Ada jamaah pengajian kita beli mobil untuk beliau mobil second. Tapi nggak jelas siapa pembelinya. Beliau apa istrinya? Beliau mintanya mobil hitam, istrinya minta silver. Kebetulan hari itu yang dicari mobil Lincoln tipe G, istrinya kepinginnya silver, suaminya mobil hitam. Yang jamaah kita yang jual mobil second ini bingung ya, ini yang mana saya beda Pak? Bapak, ini dulu kirimkan dulu. Siapa di sini pihak pembeli? Suami apa istri? Akhirnya dua-dua. Tapi karena nggak jelas tadi, akhirnya yang dicari silver dan suaminya itu nggak suka. Di mobil Innova itu kan ada istilahnya captain seat itu yang bangkunya satu-satu itu Pak. Bangku baris kedua itu nggak lurus, tapi satu-satu. Jadi tengahnya ada lorong. Istrinya suka mobil Innova yang captain seat baris kedua. Suaminya enggak. Akhirnya karena dominan dalam transaksi itu istri, penjual mobil itu dengar omongan istri. Sampailah mobil diserah terima. Kaget suaminya, mobil yang saya minta kapan datang? Bapak jamaah kita yang jual mobil bilang, ini tapi ibu minta silver. Enggak, saya minta hitam. Ngapain kamu dengar istri saya? Tapi yang dominan ngatur-ngatur itu istrinya. Yang lebih kaget lagi waktu buka mobil, kok captain seat? Saya nggak suka captain seat, nggak mau nih. Balik panjang, dia udah panjang, setengah dari harga mobil sudah dipanggil. Tapi karena nggak sesuai, sebenarnya bukan nggak sesuai, karena ada dua orang pihak pembeli. Jadi Bapak Ibu dalam muamalah berjelas siapa yang bertransaksi. Anda sama saya, berarti istri Anda masuk. Jadi saya dengar dari satu mulut. Kalau dari dua mulut, bisa beda-beda, bisa konflik. Maka di dalam syariat Bapak Ibu, Syekh Bapak Zuhair dijelaskan kepada kita diwalikan ibarat dain fisik maka ini mungkin boleh dalam satu transaksi ada dua pihak yang bertanggung jawab. Pembeli dalam satu transaksi boleh nggak dua pihak? Boleh. Tapi harus jelas dulu yang mana menjadi tanggungan pembeli yang pertama, tanggungan pembeli yang kedua. Sehingga saat barang yang sampai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan dua orang pembeli. Tapi kalau nggak jelas pihaknya, yang satu bilang saya, yang satu lagi bilang dia, itu akan menimbulkan munazah, sengketa, konflik dalam satu transaksi muamalah di kemudian hari. Dan ini Bapak Ibu yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Kenapa terjadi? Salah satu sebabnya karena nggak pernah kaji muamalah, nggak pernah kaji muamalah. Ya, ini pentingnya kita mengaji muamalah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian dari mereka Allah, kita cukupkan terlebih dahulu baca kita pada kesempatan malam ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali bahasan kita ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan.